Nggak ada air. Allahu Akbar. Beda dengan sekarang Ustaz, alhamdulillah sudah berkembang ya. Saya yakin sini ada mahasiswa STDI juga yang dari Gunung Kidul. Mungkin dia hidup di tahun 2000-an gitu ya. Masih krisis seperti itu. Jadi doa kami ketika itu, pokoknya jangan Gunung Kidul itu. Dan saya nggak tahu kalau di STDI bagaimana ya. Kami dulu itu diacak. Mau ditempatin di mana bukan pilihan kami. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Kita berikan waktu ya kepada Ustaz Muhammad Abdul Twasikal. Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Siapa tahu yang antum salamin samping kanan antum itu nanti jadi mertua antum besok. Saya langsung teringat kisah saya sendiri ini. Jadi suatu saat Ustaz, kan sini ada program KKN ya Ustaz ya. Kami dari mahasiswa UGM itu pasti di semester 6 mau ke 7 itu kami ambil mata kuliah wajib KKN, kuliah kerja nyata. Sepertinya pelopor pertama itu dari UGM, sepertinya dari dulu itu. Terus doa kami ketika itu Ustaz, ya Allah, pokoknya saya nggak boleh di Gunung Kidul ya Allah. Saya nggak mau di Gunung Kidul. Doa itu minta supaya nggak ke Gunung iya. Kidul. Dan qadarullah doa ini memang Allah tidak ijabahi. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Saya ingat ayat itu. Kenapa Ustaz nggak mau ke Gunung Kidul? Apa sebabnya sebenarnya? Ini harus dibuka juga sekarang. Iya, kenapa Ustaz gitu loh? Ada apa sama Gunung Kidul? Di mata mahasiswa UGM itu Gunung Kidul itu tertinggal Ustaz. Dan insya Allah nggak mandi nanti. Nggak ada air. Nggak ada air. Allahu Akbar. Beda dengan sekarang Ustaz, alhamdulillah sudah berkembang ya. Saya yakin sini ada mahasiswa STDI juga yang dari Gunung Kidul. Mungkin dia hidup di tahun 2000-an gitu ya. Masih krisis seperti itu. Jadi doa kami ketika itu, pokoknya jangan Gunung Kidul itu. Dan saya nggak tahu kalau di STDI bagaimana ya. Kami dulu itu diacak. Mau ditempatin di mana bukan pilihan kami. Jadi kalau sudah keluar pengumuman ditempelkan di kampus, itu siap-siap baca itu. Bantul siapa namanya, nanti cari namanya masing-masing itu di Sleman siapa. Ini daerah-daerah subur semua nih Ustaz. Gunung Kidul, cari di bawah Muhammad Abdul Twasikal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang Ustaz mulai baca Gunung Kidul gitu karena takut Ustaz. Ya sudah baca yang lain, udah baru baca yang dapat lainnya. Gunung Kidul itu baru. Ya Allah, sudah nasib saya kayak begini sudah nih ya Allah. Saya harus terima takdir ini. Akhirnya mulai nerima itu. Suatu saat ya kami sebagai mahasiswa itu harus ikut di kegiatan masyarakat ya, walaupun ada acara-acara tertentu gitu, termasuk perayaan Hari Besar Islam ya. Waktu itu di bulan antara Juli Agustus itu, kebetulan waktu itu ada satu perayaan gitu, kami harus hadir. Nah, saya sama beberapa teman hadir karena diminta anak KKN untuk duduk di acara itu, kami hadir. Kemudian pas yang sekarang jadi bapak mertua saya itu duduk di kanannya Ustaz. Di kanannya Ustaz. Itu duduk di kanannya saya. Masya Allah. Lihat antum lihat lagi tadi yang kanannya antum itu. Langsung saya kenalan itu. Pak gitu ya. Saya belum bisa bahasa Jawa ketika itu karena masih masa KKN ya. Pak, nama siapa? Muhammad Abdul Twasikal gitu. Oh ya, saya Pak Sariman gitu ya. Bawa mertua saya. Terus tahu kenal. Ya cuma satu kali itu aja Ustaz. Awal perkenalan dan terakhir. Awal kenalan dan belum ketemu lagi kan? Belum ketemu karena lagi. Sibuk dengan KKN. Habis itu KKN berlalu ya. Ya namanya kita mahasiswa KKN itu tidak lepas dari bergaul dengan masyarakat. Akhirnya saya tertarik dengan gadis desa. Ternyata anaknya Masya Allah. Anaknya Pak Takmir. Takmir masjid. Takmir masjid. Kalau istilah di Gunung Kidul Pak Takmir. Kalau sini apa istilahnya? Takmir juga kan? Iya, DKM ya, Takmir, DKM, ya, DKM masjid sekarang kan. Beliau takmir masjid, tapi guru ngaji
yang dimana warga satu kampung itu pasti kalau ngaji bisa sampai baca Al-Quran dari beliau. Masya Allah, Masya Allah. Tapi Ustaz nggak tertarik sama bapaknya kan Ustaz? Enggak. Jadi Pak Ustaz Syafiq ngomong tadi itu, wah ini singgung saya atau gimana? Masya Allah, mabruk, mabruk ya. Nah, subhanallah. jadi itu cerita tentang mertua saya itu tadi ya. Tapi yang mau mengambil Ustadz sebagai menantu dia, Pak Ustadz yang melamar gitu loh Ustadz. Saya yang melamar Ustadz karena tertarik. Jadi bukan pada dia anaknya. yang tertarik sama Ustadz sebenarnya. Bukan. Tapi itu jadi latar belakang saya kenapa saya juga memilih putrinya. Ini bapaknya kalau sudah seperti ini pasti anaknya itu tidak jauh-jauh. Ya namanya buah itu jatuh tidak mungkin jauh dari pohonnya lah gitu. Masya Allah. Jadi berarti kiat yang pertama milih anak Pak Takmir. Lihat dengerin. Itu udah dapet antum. Sudah dapat itu. Ini nanti bapak-bapak yang hadir ini Pak Takmir nanti siap-siap ya anak jenengan nanti ada yang siap lamar itu ya. Nah, itu diantara cerita awal itu Ustaz. Walaupun memang ada sedikit berbau buku nanti ini buku ini nanti ada. Saya sudah promokan ini. Saya tulis buku saya Gadis Desa yang Kupinang. Masya Allah, gadis desa yang Kupinang. Ya, jadi yang kedua itu gadis desa gitu Ustaz ya. Iya. Jangan gadis kota gitu kalau mau nikah. Iya, kalau yang kedua wallahu a'lam bishawab. Jadi dari sini nih ya kita bisa mumpung ini nanti saya bahas dari dua sisi ya. Karena ini antum yang muda-muda yang hadir, terus nanti ada bapak juga sama ibu-ibu juga yang turut hadir di sini. Satu poin tadi sudah terjawab di situ. Jadi kalau mau milih kita lihat dari bibit bebet bobot. Kalau mau milih dari akhwat, coba perhatikan itunya dulu. Artinya dapat lihat dari orang tuanya bagaimana, keluarga besarnya seperti apa, terus saudara-saudaranya juga barangkali. Nah, itu bisa ditebak gitu. Misalnya saya mau cari akhwat ini, lihat anaknya ini sekolah di sekolah itu. Bapaknya ini pondokan anaknya semuanya. Nah, itu sudah tanda orang tua punya background agama yang bagus. Jadi kalau mau melihat ini salah satu kiatnya. Tadi istilah saya cuma cari anak yang jadi anak dari Pak Takmir. Nah, itu sudah satu kiat di situ. Tapi di sini alhamdulillah Ustaz, ada kaitannya dengan dakwah juga. Alhamdulillah dari bapak mertua ini Ustaz Syafiq ke Gunung Kidul sudah 2 kali kalau nggak salah tempat saya. 2 kali. Kayaknya 2 kali. 2 kali. Yang terakhir yang lobster kelewat gitu. Iya, nggak dikasih sama Ustaz. Nggak dikasih sama saya, kelupaan. Iya, saya anak nerima tapi saya takdir kan Ustaz. Nanti kan kita bawa lagi gitu Ustaz. Jadi itu salah satu cara untuk pendekatan dakwah juga. Ini sekaligus metode dakwah juga ya di sini ya. Antum harus pintar-pintar kalau masuk di suatu tempat, apalagi antum pingin tinggal di situ atau ingin berdakwah muda di situ, nikahilah anak tokoh yang ada di situ. Itu insya Allah tidak terlalu banyak konflik dengan warga karena kita sudah pegang orang pentingnya di situ. Saya punya cerita gini. Suatu saat saya sebenarnya tidak pernah menyampaikan terus terang kalau saya tidak setuju pada suatu amalan gitu ya. Pokoknya saya tidak hadir. Saya kalau ungkap ini saya nggak enak sama bapak mertua. Karena mohon maaf bapak mertua saya tadi guru ngaji, ya acara-acara tertentu beliau yang mimpin, tokohnya di situ. Jadi saya kalau mau ngomong langsung nggak enak. Itu anaknya dengan saya masa ceramahi bapak mertua saya nggak enak. Nanti dipecat tiba-tiba dari mantu gimana gitu. Mulai saya orang timur gitu kan. Saya mau masuk gitu, aduh ini nggak enak ini ya. Tapi qadarullah satu saat itu ada tetangga punya dia duka dapat keluarganya itu ada yang meninggal. Terus dia sudah tekad dari awal, saya pokoknya Ustadz saya tidak mau mengadakan acara ini. Dia menunjukkan ketidaksetujuannya, tapi dia nggak punya kekuatan untuk menyampaikan itu ke warga masyarakat. Dia ingat saya, Pak Ustadz tolong terangkan ke warga. Saya juga mikir-mikir nih, saya terangkan ini apa nanti efeknya ke depan ya ini ya. Terus baik, sudah deh saya tetap harus ngomong aja ini, walaupun saya harus berlawanan dengan mertua saya.
dan tokoh-tokoh penting di situ. Kemudian saya maju, saya ngomong apa adanya. Tapi saya waktu itu tidak sampaikan dengan tipe saya seperti tulisan di website rumaiso.com gitu, enggak. Saya itu sampaikan, pokoknya tolong pertimbangkan dulu, kadang keluarga itu mesti berutang untuk adakan acara seperti ini gitu. Saya sampaikan kayak gitu ya, logis-logis aja gitu. Tapi problemnya di saya. Setelah itu besok mulai itu ngomongin saya semuanya nih. Abdu ini datang di sini buat masalah saja. Alhamdulillah, untung ada bapak mertua. Masya Allah. Bapak mertua tuh backingan di sini nih, backingan nih. Ini nggak ada yang berani macam-macam. Coba kalau saya anaknya siapa gitu ya, dari mertua yang mana gitu, oh sudah mungkin satu kampung sudah usir saya dari kampung itu ya. Padahal saya cuma nolong bapak itu. Tapi alhamdulillah ada bapak mertua tadi. Itu saya contohkan. Memang Allah itu mudahkan, salah satunya dakwah di Gunung Kidul, di antaranya lewat mertua saya tadi. Alhamdulillah mertua saya anaknya satu, putri, anak tunggal Ustaz. Iya. Jadi saya besok yang kuasai itu. Kenapa Mas? Cari yang putri satu gitu ya. Jadi yang kedua carilah anak tunggal, tiga itu saja. Kiatnya carilah anak tunggal. Bukan Ustaz. Oh bukan. Bukan. Kalimatnya adalah cari yang mau sama kamu. Oh cari yang mau sama kamu. Iya. Cari yang mau sama kamu, jangan terlalu pede dulu. Ustaz saya incar dia, tapi dia mau sama kamu apa enggak gitu. Itu istilah kalau di perjodohan kayak gitu ya. Jadi ini strategi banget. Ketika antum misalnya nikahi warga situ, terus anak toko, itu sudah jadi satu poin sebenarnya. Antum berarti nanti dakwah di situ. Terus siap mikirkan strategi juga di situ. Nah mulailah dari situ. Setelah itu saya ke Saudi, pulang dari Saudi. Nah saya ngatur strategi dengan mertua tentunya, terus dengan warga sekitar. Alhamdulillah dimudahkan untuk dakwah selanjutnya di Gunung Kidul. Itu makanya saya sendiri sangat bersyukur sekali Allah malah tempatkan saya di Gunung Kidul. Ya, sesuatu yang kita itu awalnya tidak sukai, alhamdulillah di balik itu ada fi khairat katsira. Allahu akbar. Gitu Ustaz. Ustaz, afwan ya. Ketika sudah menjalin pernikahan Ustaz, apakah Ustaz pernah bertanya kepada bapak mertua, apakah saya ini adalah idaman yang bapak enggak berani kayak begitu, enggak boleh. Enggak boleh. Ini Ustaz jomblo Ustaz, jadi kayak pikirannya. Iya. Enggak benar Ustaz. Enggak benar. Enggak perlu ini minta pengakuan Ustaz. Dia pengakuan. Aku ini menantu idaman. Ustaz Abdu ini menantu satu-satunya. Ya pasti idaman lah. Mana Ustaz dia Ustaz? Barangkali ada penyesalan gitu loh Ustaz. Ada penyesalan, alhamdulillah tidak. Ya. Nanti bisa datang ke Gunung Kidul, tanya sama mertua saya sendiri. Nah, gitu antum yang tanya, jangan Ustaz Abdu yang tanya. Jangan saya. Baik, itu satu dulu ya. Nah terus kebalikannya untuk orang tua, kebalikannya untuk orang tua ini sebagaimana nasihat dari Al Hasan Al Basri ini bagus sekali nasihat dari beliau. Beliau itu katakan gini, seorang itu pernah bertanya kepada Al Hasan Al Basri. Kita tahu siapa beliau kan, seorang tabiin terkemuka. Jadi orang tua ini dia bilang, beberapa orang itu ingin lamar anak perempuan saya. Ingin lamar anak perempuan saya. Terus dia tanya pada Al Hasan Al Basri, terus saya milih siapa dari calon-calon ini? Al Hasan Al Basri jawab, nikahkanlah anak putrimu dengan pemuda yang paling bertakwa. Di situ kalimatnya fa'in habbaha akramuha, ya, yang paling kamu pilih nantinya di situ tentu saja yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang kelak, gini kata Hasan Al-Basri selanjutnya, yang kelak jika hatinya sedang senang ia akan menghormati anakmu, namun jika dia sedang marah laki-laki ini tidak akan menzolimi anak putrimu. Awalnya tadi Al Hasan Al Basri dikatakan mimman yattaqillah, pilihlah calon-calon yang ada tadi, anak mantu yang nantinya bertakwa kepada Allah. Apa manfaatnya tadi bertakwa kepada Allah? Jika dia senang pada putrimu, dia jaga terus dia hormati putrimu tadi.
Kemudian yang kedua, jika dia ada sesuatu yang tidak dia sukai, dia tidak mungkin zolimi putrimu tersebut. Maksudnya apa? Coba lihat sebagian laki-laki itu kalau emosi pada istrinya, ada yang main tangan. Dia tidak hargai dulu bapak mertuanya ini, lepas putrinya ini, nggak pernah itu dia mukulin tuh anak putrinya. Dia sayangin anak putrinya ini. Dapat laki-laki lain malah mukul anak putrinya yang tidak pernah dia pukul. Maka memang benar kata Hasan al-Basri, pilih anak mantu yang paling bertakwa, yang mau bertakwa kepada Allah. Itu kata kuncinya, itu cari calon menantu yang bertakwa kepada Allah. Manfaatnya tadi ya, kalau dalam keadaan keluarga baik-baik saja, dia hormati anak putrinya tadi. Kalau dalam keadaan lagi tidak suka sama istri, sama putrinya tadi ya, maka dia tidak mungkin zolimi putrinya tersebut. Dan perlu diingat, ini anak orang sebelumnya diambil oleh si laki-laki lewat akad nikah. Itu juga mesti dijaga seperti orang tuanya itu menjaganya. Kita kadang lupakan itu. Sebagian laki-laki kalau sudah mulai tindak kasar, dia nggak ingat ini, lupa dia. Dulu bapaknya itu perlakukan anak putrinya gimana coba? Sayang sekali sama putrinya, dia berusaha dekat sama putrinya, nggak mau dia pukul putrinya sama sekali. Datang laki-laki baru yang sah lewat akad nikah. Walaupun memang ini ada karakter yang perlu dipelajari lagi ya di sini ya. Kita pengen tahu anak mantu ini karakternya ke depan itu bagaimana, kok bisa main pukul kayak gitu. Sebenarnya ada yang terjadi memang bawaan dari dulu bisa. Tapi ada yang terjadi juga ketika nikah itu baru dia main tangan. Baru dia bertindak kasar, bisa juga. Ya. Tapi kalau sudah tahu sebelumnya, ini perlu waspada. Maka kalau kami sendiri di Biro Jodoh Rumah Isa itu, kita benar-benar memperhatikan penyelesaian ini. Pasti nanti ditanya tentang masa-masa sebelumnya itu gimana si laki-laki ini dengan orang, akhlaknya bagaimana, tingkah lakunya bagaimana. Kadang kita kalau mau tanya kepada si laki-laki agak berat, tanya pada keluarga. Kita minta pada keluarganya terangkan, anak laki-laki ini gimana sih, dia sama ibunya gimana, kasar enggak, dia sama saudara-saudaranya gimana, kasar atau tidak, akhlaknya bagaimana. Kan saudara-saudaranya dapat berikan jawaban, atau teman-teman kuliahnya gitu. Nah itu diantara juga untuk membantu supaya dapat kriteria tadi seperti kata Hasan al-Basri, mimman yattaqillah, cari yang benar-benar takwa kepada Allah. Jadi nggak ada urusan takwa ini lulusan STDI itu pasti bertakwa. Enggak juga Ustaz. Enggak juga Ustaz ya? Enggak juga. Lulusan Medina pasti walaupun memang bertakwa. alhamdulillah Ustaz sudah lakukan sebab mereka. Saya yakin lulusan sini beda dengan yang lainnya gitu loh. Ya, orang yang pelajari agama tentu beda. Cuma lulusan umum saja dia tidak dalami agama sama sekali, beda Ustaz. Tapi kadangkala ada yang lulusan umum Ustaz tapi akhlaknya baik gitu Ustaz ya. Tapi ada yang lulusan STDI kasar juga Ustaz. Bisa. Ya. Tapi background agama itu sudah mendukung Ustaz. Itu kan 1-2 kasus. Justru ketika kami lihat yang backgroundnya agama, kalau kami di Biro Jodoh sudah recommended langsung Ustaz. Misalnya ini anak STDI langsung daftar, oh pasti jadi prioritas. Ini anak STDI langsung prioritas antum. Masya iya, Ustaz. Allah. Pasti itu. Baik Ustaz. Jadi prioritas Ustaz. Ustaz, kalau dari Ustaz Syafiq kan sini sebagai dosen Ustaz. Iya. Ustaz Syafiq kan juga memiliki anak Ustaz. Iya. Kalau dari Ustaz Syafiq Ustaz mungkin bisa melihat mahasiswa-mahasiswa ini memiliki peluang gitu Ustaz untuk menjadi mantu idaman Ustaz. Yang jelas ini nggak masuk Ustaz. Yes. Anda ngajar dia kan Ustaz kadang-kala goib apa? Nah, ini salah satu penilaian nanti bisa. Itu penilaian, Misalnya, langsung tahu Ustaznya. Iya, anak STDI daftar tuh. Saya tanya Ustaz Syafiq aja, Ustaz Syafiq, ini murid antum dulu ini Ustaz, kenal nggak? Murid coret Ustaz. Iya Ustaz. Langsung dicoret nama saya. Jadi jamaah Masya Allah.
Atau mungkin ada kriteria Ustaz untuk mahasiswa Iya, STDI Ustaz? Kalau misalnya antum sendiri Ustaz, nilai dari mahasiswa sendiri tampak akhlak itu bagaimana? Bisa ada suatu patokan nggak Ustaz? Dia dari sisi tingkah laku itu baik, itu bagaimana Ustaz? Kalau antum sendiri nilai, mahasiswa loh mahasiswa. Iya. Karena antum interaksi terus dengan mereka. Ya, anak-anak melihat mahasiswa ini ada banyak macam Ustaz ya. Kalau bicara mereka yang mungkin secara akademik bagus, ternyata belum tentu akhlaknya bagus. Nah, jadi tidak berbanding lurus, belum tentu. Enggak berbanding lurus. Ustaz. Iya. Karena ada sebagian mahasiswa memang yang sekedar mengejar nilai Ustaz. Bahkan kita di kampus ini dari berusaha memperbaiki mahasiswa, kadangkala jam 12 itu pintu gerbang kampus kita ditutup Ustaz. 12 siang. Iya, karena kan sholatnya jam 12.35. Iya. Nah, itu mahasiswa Ustaz, nyolong-nyolong Ustaz. Maksudnya Pulang. pulang. Tidak sholat, kata dia. Dia jadi imam di kos-kosannya Ustaz. Sholat sendiri maksudnya di kos-kosannya. Seperti itu. Jadi padahal secara akademik bagus dia Ustaz. Oh. Tapi untuk sholat dia mending Iya cari kayak dua. gitu. Sampai dia ada di masjid kampung ini. Nah terus terang Ustaz. Kadang-kadang anak sholat subuh di situ. Kalau sholat duhur, masya Allah penuh Ustaz. Sholat subuh 2-3. Ustaz ini maaf, ini poin penting lagi nih Ustaz. Saya ambil quote ini ya, perhatikan kalimat Ustaz Safi tadi ya. Satu kriteria lagi yang harus diperhatikan sholat ini. Nah lihat. Salah satu sholat yang tadi Ustaz Safi sebutin yang sepi tadi ini. Sholat subuh Ustaz. Nah subuh lihat antum. Iya. Jadi kalau mencari menantu itu berangkat sholat subuh Betul sekali Ustaz. di tempat kos-kosan mahasiswa kelihatan. Kelihatan itu Ustaz. Nah Jadi pas dia itu tahu mertua kriteria. datang soft pertama dia Ustaz. Tapi biasanya sekali-sekali aja gitu. Oh, sekali-kali Iya, gitu. Belum tentu itu Ustaz. Istiqomah untuk sholat itu tergantung amalan keseharian dia. Dia kalau memang sudah rutin ya rutin terus. Oh, jadi begitu ya Ustaz ya? Ya ada lah Ustaz. Ada. Ada dan banyak Ustaz. Anak sedih kadang-kala Ustaz. Iya Ustaz. Anak sedih. Iya. Makanya tadi bicara berbanding lurus ya, berdampak kepada karakter dia. Tapi ya hadis Nabi SAW, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu Ustaz. Jadi bukan sekedar Khuluk juga. akhlaknya kan perlu dilihat Ustaz. Karena ada orang-orang yang menyesal Ustaz. Menyesal dapat mahasiswa. Dia katakan kok kayak gitu Ustaz ya. Aduh, ana jadi bingung gitu Ustaz. Akhirnya Ustadz yang disalahkan. Ustadz gimana sih didik anak-anak itu? Ini dosen di kampus bukan keseharian. Iya. Iya kan Ustadz, kalau cuma di kelas anak-anak itu, tapi udah kelihatan Ustadz tadi sampaikan, kelihatan anak-anak yang semangat ya. Saudi soft pertama ya, dia juga aktif di kelas. Ya. Ada mahasiswa yang kelihatan nanti waktu sholat duhur juga Ustadz. Jadi ketika waktu sholat duhur, mahasiswa anak 40 anak. Anak ngomong semuanya sholat ya, tinggal 20 Ustaz. Nah 20 kemana? Oh anak husnudzon, mereka mungkin memang ada tugas jadi imam Ustaz. Di beberapa tempat, di kos-kosan masing-masing. Iya. Nah kita kasih peluang loh Ustaz. Tapi memang Ustaz, ini jadi kriteria di Biro Jodoh kami itu. Satu poin yang kami harus dapat di data itu Ustaz. Kami tulis ini, jadi sejak dulu saya masalah perjombloan saya sudah masukin kriteria ini. Harus dia isi ini rajin sholat 5 waktu atau tidak, terus kalau laki-laki ditambahin berjamaah atau tidak. Itu nanti jadi kriteria untuk akhwat nilai itu. Oh si laki-laki ini 5 waktu tapi nggak pernah berjamaah, masuk itu Ustaz, nanti akan terbaca oleh si akhwat. Dia nulis di CV-nya. Iya dia harus nulis jujur Ustaz. Kan bisa bohong Ustaz. Nggak bisa, nanti akan ditanya langsung Ustaz. Data itu nggak bisa ini. Karena kalau dia kadang-kala sebagian mereka itu foto sama Ustadz Abdul. Nih lihat, anak ini muridnya Ustadz Abdul. Padahal cuma sekali doang datang Ustadz. karena nanti kan sudah data itu ya, punya keluarga, kita tanya sama keluarga dia, si akhwat boleh nanya ke keluarganya. Oke, itu bener siap. itu rajin sholat subuh? Enggak. Jadi oh berarti ada- datanya enggak bener. Ada nomor telepon keluarganya yang Iya, bisa Ustaz. ditanya apa? Bisa. Siap. Sehingga bisa mengklarifikasi itu. Paham Ustaz. Tapi ini Masya Allah. poin penting banget ini. Nanti ikhwan termasuk juga di sini ya. Mungkin yang belum sadar sholat, tolonglah untuk bisa sadar ini ya. Jadi di sekolah tinggi di Rosa Islamia, STD Imam Syafi'i ini sudah antum bawa nama besar gitu loh.
dan harusnya terwujud dengan bagaimana keseharian antum untuk jaga sholat ya, berjamaah di masjid. Kalau saya mau bandingkan sih, kami kalau di UGM dulu ya, kami walaupun mahasiswa umum ya, saya waktu itu di kos-kosan mahasiswa Ustaz. Kami memang didukung oleh lingkungan waktu itu. Saya kalau telat dibangunin, Abdul bangun, langsung gegas itu. Kami saling dukung satu sama yang lain. Mungkin juga kayaknya lingkungannya juga Ustaz itu. Enggak, anak-anak ini Ustaz ketika belajar khilaf antara ulama, jadi tahu, oh ternyata ada khilaf gitu Ustaz. Ada celah di situ. Ada celah. Semakin pinter, Iya. semakin dia tahu khilaf. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Gitu kan kalau kasih nasihat Ustaz. Ya Allah. Ya gimana ini Ustaz? Ini masalah Ustaz. Waktu saat Ustaz. Kita adzan dulu Ustaz. Insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami memberikan informasi terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Masjid Abdullah Rabbani Residence membuka peluang donasi, peluang kurban bersama Masjid Abdullah. Jadi nanti jamaah yang mau ikut berpartisipasi kurban bersama Masjid Abdullah bisa melihat informasi di Instagram @masjidabdillah dan juga bisa menghubungi nomor admin masjid di 0813 23235757. Baik, pengumuman selanjutnya kepada jamaah yang parkir agak liar, yang datangnya terlambat, yang menutup akses jalan, nanti kami harap setelah kajian sholat isya dan selesai segera memindahkan mobilnya karena mengganggu akses jalan. Baik, pengumuman demikian kami sampaikan. Mari kita lanjutkan. Baik. Tadi pertimbangannya memang prioritas tadi pada ketakwaan dan realisasinya pada akhlak ya. Dan ini satu poin lagi, biasanya yang dipikirkan oleh orang tua ketika ingin cari mantu, dia biasanya kalau laki-laki dia akan milih prioritas menantu yang siap tanggung jawab. Memang tipe orang tua macam-macam ya. Ada yang dia pingin calon untuk putrinya ini punya pekerjaan tertentu. Misalnya putrinya backgroundnya kesehatan, dia pingin calon laki-lakinya dari orang kesehatan juga. Ada yang sampai tentukan spesifik harus ASN, harus PNS gitu. Namun ada sebagian orang tua nggak pandang kayak begitu. Dia pandang pokoknya yang penting mau tanggung jawab pada putri saya, siap nafkahi ya, walaupun punya penghasilan seperti itu, tidak punya penghasilan tetap layaknya pegawai. Ada orang tua yang rata-rata seperti ini, yang punya background agama bagus, dia tidak peduli itu. Yang penting agama si laki-laki bagus, maka dia siap untuk nikahkan anak putrinya dengan laki-laki tersebut. Nah, sekarang ikhwan sekalian, ini untuk para ikhwan terutama ya, antum harus siapkan diri bagaimana ketika ingin maju untuk melamar ya. Minimal yang antum siapkan adalah antum siap tanggung jawab apa. Kalau dalam hadis kan Nabi SAW itu sebutkan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang punya kemampuan ba'ah. Imam Nawawi ada dua tafsiran tentang hal ini. Imam Nawawi sebutkan ada dua tafsiran. Ada tafsiran pertama, jima, punya kemampuan jima berarti. Tafsiran yang kedua, punya kemampuan finansial. Tapi Nawawi membuat statement closing di situ, beliau katakan tetap di sini melihat pada kemampuan dari sisi finansial, karena kelanjutan hadis, siapa yang tidak mampu, ya tidak mampu dari siapa? Finansial, fa'alaihi bisawm, maka hendaklah dia itu memperbanyak puasa. Maka yang jelas di sini kadang yang sering kurang dipahami, sebagian orang tua itu atau sebagian calon itu mengatakan, saya harus mapan dulu. Ingat kalimat mapan, kalau dalam istilah ini kalau mereka jawab, sebenarnya mapan itu tidak ada standar tertentu. Saya kalau tanya sebagian ikhwan di sini, ada kalau mau nikah, saya nanti tunggu mapan dulu. Ada nanti yang jawab, saya punya rumah dulu. Ada yang jawab, saya nanti jadi pegawai dulu. Ada nanti jawab, saya punya gaji 2 digit. Itu. Akan jawaban versinya beda-beda ini. Maka mapan itu bukan standar yang jelas. Maka harus bisa disanggah itu. Sanggahnya gimana?
Yang penting nanti antum jawab, saya siap tanggung jawab pada bapak untuk anak putri bapak, saya akan jaga. Ini insya Allah akan mencukupi. Yang penting itu saja. Orang tua itu pingin seperti itu. Termasuk juga orang tua si laki-laki izinkan anaknya untuk nikah, dia juga melihat dari sisi itu. Jadi harus antum siap berargumen ketika ingin menikah bahwa saya sudah punya penghasilan seperti ini dan saya siap untuk hidupi anak orang. Nah itu nanti siap argumen seperti itu ketika berhadapan dengan orang tua sendiri, dapat izin ataukah tidak. Nah kalau dengan calon mertua, siap argumen juga. Saya siap nanti nafkahi putri bapak, saya penghasilan seperti ini, insya Allah ini cukup, karena saya yakin nanti Allah akan menolong itu. Harus siapkan argumen juga. Ditambah antum kuatkan di kualitas diri. Takwa tadi, kembali ke takwa tadi, bagaimana jaga sholat, bagaimana akhlak tingkah laku, ya. Tapi yang ini juga penting, dan ini wajar kalau sebagian orang tua tanyakan pekerjaan, ya. Ya, tanyakan pekerjaanmu apa, penghasilanmu berapa, gitu. Kadang si perempuan yang juga malah nanya, kadang lihat yang gajinya itu berapa, gitu. Tapi umumnya di sini ikhwan, umumnya ya, kalau orang awam ya, mereka akan selalu pandang laki-laki itu bukan dari tampan. Masya Itu diingat Allah. itu. Jadi bukan dari wajahnya, Ustaz, ya? tampan, bukan Ustaz. Dari fulus. Dari fulus. Berarti Ustaz ya. Antum insya Allah selamat kalau fulusnya banyak. Kalau fulusnya banyak, Ustaz ya. Itu Ustaz. Itu poin pentingnya. Jadi antum itu ikhwan ya, nggak perlu pakai skincare macam-macam. Ya, itu nggak ngaruh untuk antum. Antum wajah gitu pas-pasan aja, antum ada fulus tuh, mata langsung nyala itu. Oh ya, saya sama anak bapak aja, itu sudah cukup itu. Saya sama kamu aja gitu, sudah cukup itu. Itu realita. Ini nggak bisa saya tutupi ini, Ikhwan. Saya nggak bisa tutupi ini. Itu realita. Jadi kalau modal tampang doang ini banyak ditolak, Ustaz ya. Wah, apalagi sudah tampangnya pas-pasan, kere lagi itu. Wah, Ustaz. Yang tampangnya bagus aja dia masih mikir-mikir, Ustaz. Ya. Apalagi yang pas-pasan. Ya pas-pasan. Itu suatu yang wajar ya. Saya ungkap ini karena di Biro Juru saya punya data gitu. Ya. Tapi kalau Ustaz tampangnya pas-pasan, Oke. fulus nggak banyak, kira-kira apa yang bisa dia tawarkan ke STDI. Oh, STDI jamaah. Antum kalau daftar itu, antum bawa ijazah langsung. Assalamualaikum. Bawa. Insya Allah langsung diterima itu. Itu kalau masalahnya STDI nggak ada, sudah tambang pas-pasan, fulus nggak ada, mau bagaimana lagi gitu loh. Dan ilmu agama kurang lagi, jadi nggak tahu dia mau punya alasan apa. Kualitas sudah nggak ada dan nggak diakui gitu loh. Tapi katanya tadi Ustaz cari yang siap nerima aku apa adanya, Ustaz. Itu teori aja Ustaz. Teori aja, Iya. Ustaz Samik masa nggak tahu kayak gini Ustaz. Ustaz Samik lebih pakar dalam masalah ini. Terima aku apa adanya, teori aja itu. Iya, di balik itu dia masih lihat itu berapa digit itu. Masih lihat. Gitu. Baik, berarti minimal kita itu harus bisa menyelamatkan diri, apalagi tambang-tambang seperti Iya, saya. Pas-pasan. Kita harus belajar di STDI kawan-kawan. Kita harus punya ijazah STDI. Tapi nggak cukup di situ tadi ya, seperti kata Nggak Syafik tadi ya. cukup. Ya, sholatnya diperhatikan, akhlaknya, tingkah lakunya itu penting banget. Ya, itu yang menyelamatkan keluarga besok insya Allah. Ya, itu. Masya Allah. Baik Ustaz. Apa kita buka Tanya jawab. tanya jawab Ustaz. Baik Ya. teman-teman yang mau silakan kirimkan. Ini boleh nanya langsung nggak? Boleh Ustaz. Boleh nanya langsung. Baik, langsung satu dulu Ustaz. Saya bacakan dulu. Enggak, ada yang nanya langsung? Ada yang mau tanya langsung? Jemaah. Baik. Ada. Nah, Ikhwan, silahkan berdiri, kenalkan nama. Ya, oke. Siap. Ya Allah, kah ini calon menantu idaman bapak-bapak? Siap. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Nama dulu, nama asal dari mana? Nama Laude Agus Rahman, kadang dipanggil Agus, kadang dipanggil Ode. Soalnya Agus nama pasaran. Asal dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Wakatobi, oke, siap. Adapun pertanyaannya Ustadz, di suatu tempat ada pernikahan yang baru beberapa jam setelah akad pernikahannya, laki-lakinya diusir dari rumah pihak perempuan, dan sebagai info, sebagai adat istiadat di sana, setelah pernikahan suami istri tinggal di rumah pihak perempuan. Oke. Setelah diusut, ternyata sebab pihak laki-laki diusir dari rumah perempuan adalah sebelum pernikahan pihak lelaki pernah menjanjikan berupa uang sekian dan mobil, tetapi tapi ini di luar mahar. Lalu pihak perempuan setelah akad pernikahan datang untuk menagih ke pihak lelaki, tapi tidak dikasih, malah diusir dari rumah pihak laki-laki. Dari pihak perempuan tadi. Iya Ustadz. Iya, terus? Lalu pertanyaannya Ustadz, apakah pembahasannya sama ketika suami mendapati istrinya anak laisat bibikir? Kedua, apa solusi dan sikap yang tepat untuk mereka dan juga untuk para kerabat yang sebagai pihak mediasi? Soalnya pihak perempuan sulit untuk dihubungi karena mereka terasa sudah dipermalukan oleh pihak lelaki. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini kembali ke keluarga yang ini. Tadi kan keluarga perempuan, dia usir dari rumahnya karena si laki-laki tidak sesuai dengan yang dia janjikan dulu ya, gitu ya? Iya Ustaz. Betul ya? Yap. Betul ya Mas Agus ya? Iya Ustaz. Iya. Kan tidak seperti yang dia janjikan dulu. Sebelum itu masuk dalam syarat tambahan dalam akad nikah atau tidak? Iya Ustaz. Soalnya di luar dari mahar Ustaz. Dari mahar, tapi ada perjanjian di situ. Ada sebelum perjanjiannya pernikahan. jelas. Iya Ustaz. Oh, resiko dia itu masalah resiko dia. Nah, tapi kalau ini kaitannya dengan kesahan akad, ya sudah disahkan kan oleh Kemenak tadi. Ya, sudah disahkan oleh Kemenak. Sehingga dari sisi akad ya wewenang Kemenak untuk sahkan. Tapi dari sisi itu, dari sisi pihak perempuan, dia boleh saja mengajukan keberatan sampai nanti gugat cerai. Ya, gara-gara alasan itu bisa jadi. Tapi inilah PR kita itu, gimana menyelesaikan masalah itu loh di tengah masyarakat. Karena memang tadi saya kira pas antum bilang antum dari Sulawesi, yang antum tanyakan itu tentang panaik. Iya, tentang panaik gitu loh. Jadi panaik itu Ustaz, tahu nggak Ustaz? Di sini nggak ada ya? Nggak istilah. Jadi biaya nikah itu secara utuh ditanggung oleh pihak laki-laki dan nanti dinilai dari pihak perempuan ini strata sosialnya bagaimana. Kalau dia anak S1 tinggi, S2 lebih tinggi lagi, S3 lebih tinggi lagi, hajah lebih tinggi lagi. Itu masalah tradisi itu. Soalnya kalau di Sulawesi gitu ada. Kalau gitu ke Jawa aja Ustaz. Iya, makanya itulah saya. Nah makanya ini Ustaz dapat orang Gunung Kidul nggak banyak-banyak. Ustaz waktu itu maharnya berapa Ustaz? Seperangkat alat sholat. Oh, seperangkat alat sholat. Bismillah sudah jamaah. Iya. Ya, itu nanti urusan hukum di KUA dan seterusnya itu ya. Wallahu a'lam. Ya. Afwan Ustaz, berarti tidak ada hak untuk pembatalan akad nikah Ustaz? Wewenangnya di KUA nanti untuk putuskan. Kembali ke pihak KUA saja. Wallahu a'lam. Cek. Ya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Baik, Ustaz. Bismillah. Ana seorang suami yang berprofesi di bidang yang mengharuskan berinteraksi dengan lawan jenis. Pertanyaannya, kapan poligami menjadi wajib buat ana dengan tekanan yang harus ana hadapi setiap hari? Mohon penjelasannya Ustadz, karena istri ana tercinta sedang menyimak di barisan belakang. Jazakallahu khairan Ustadz. Yang pertama, kalau saya jawab itu saya nggak punya pengalaman. Terus yang kedua, saya jawab salah nanti istri saya dengar juga di rumah. Tapi begini, alasan kayak gini ya timbang-timbang dulu lah. Ya, timbang-timbang dulu dari sisi ini ya, kemampuan dia. Terus yang kedua, apa
bener dia solusinya jadinya nikah lagi gitu. Itu harus ditanyakan ulang lagi sama dia itu. Apa memang solusinya cuma itu? Kenapa nggak solusinya? Saya beritahu ini aja. Saya mahasiswa teknik dulu ya. Dan di kampus itu hadapan dengan perempuan kita di kuliah umum, nggak kayak STDI. Kalau STDI kampusnya pisah. Saya harus berhadapan dengan perempuan terus. Dosen saya juga perempuan. Namun kami ketika di kampus bisa ngontrol itu dengan cara apa? Ya seperlunya dari sisi ke kampus jam kuliah saja, terus setelah itu balik kos lagi. Terus yang kedua, untuk urusan interaksi ya sebatas perlu saja, tugas sudah selesai sudah. Bahkan kalau saya sendiri, saya dari sisi nama mahasiswi perempuan saya nggak hafal ya. Kadang kalau dia sebut aja, oh ya kamu teman saya dulu ya, baru ketemu baru saya ingat lagi gitu loh. Oh pernah saya tahu ini kamu teman saya, tapi kenal dekat itu jarang, 1-2 enggak, kecuali ada interaksi dulu karena ada tugas bareng, kelompok bareng gitu kan, bisa seperti itu. Kenapa tidak dia atur dari sisi saya di kantor seperlunya, jaga pandangan baik-baik ya, kemudian dia tambah ketakwaan lagi untuk ngatasi itu. Kenapa ujung-ujungnya harus poligami? Ustaz tinggal tambahkan Ustaz, kalau keliru bilang Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Nah. Itu saja. Atau sebenarnya suami ini itu pengen poligami Ustaz, Tapi cari alasan. Iya. Bisa. Itu ya. Baik, apa pertanyaan secara langsung dari jamaah? Baik, tafadhol. Bismillah, assalamualaikum. Ya. Perkenalkan nama saya Firdaus Ustaz, dari Aceh Ustaz. Aceh, masya Allah. Ustaz ingin bertanya Ustaz, untuk kita terus terang bahwasanya untuk pemuda ini sekarang ini Ustaz, untuk ilmu mungkin udah Ustaz, untuk agama mungkin udah Ustaz, tapi kita tahu Ustaz sebenarnya jangan takut rezeki setelah menikah kan, seperti itu Ustaz. Karena kunci rezeki itu adalah mayatakillah yaj'al makhraja gitu Ustaz kan. Tapi selalu terbayang maksudnya gini Ustaz, nanti rezekinya gimana ya? Itu tetap Ustaz, maksudnya syubah di hati itu tetap gitu Ustaz. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Ini karena ada titipan gitu Ustaz. Gak usah bilang titipan, masalah antum juga nggak apa-apa. Baik. Begitu Ustaz. Jazakumullah. Bagaimana jadi kebayang di menetapkan situ gitu. terus. Nah, gitu. Tapi seandainya misalnya nih antum nanti ingin nikah, dari sisi penghasilan antum siap terus carinya apa besok? Gini Ustaz, kalau rezeki misalnya Ustaz, posisinya Antum loh, ini jangan bilang orang lain loh. Antum kalau loh, anak rencananya gimana? Kalau anak posisinya insya Allah kalau rezeki itu ini Ustaz ya, siap kerja gitu Ustaz. Iya siap kerja apa besok rencana antum? Dagang sih Ustaz. Dagang. Nah itu sudah siap kan? Sudah punya jiwa dagang juga? Punya pengalaman. Nah punya pengalaman, sudah itu aja. Tapi terbayang gitu Ustaz. Maksudnya Insya Allah kan belum kan? Belum. Ustaz. Belum kan? Nah, belum kerja juga kan? Belum. Iya coba aja. Sudah kalau sudah siap, sudah ada penghasilan yang cukup, sudah maju gas. Baru nanti tanya lagi sama Ustaz. Kalau ada masalah baru tanya sama Ustaz lagi. Iya belum juga kerja kok masih khawatir. Gak usah kayak gitulah. Insya Allah nanti ya. Gas aja. Cuma kadang-kala calon mertua ini Ustaz, bagaimana meyakinkan dia, posisi dia mahasiswa, siap bekerja, meyakinkan calon mertua ini bahwasanya insya Allah Allah kasih rezeki sama anak. Dia aja nggak yakin. Gimana yakin ke Antum harus mertua? yakin dulu. Diri antum dulu. Mungkin itu Ustaz, makanya kayak seperti antum bilang tadi bahwasanya pemuda ini nggak ada yang daftar Ustaz. Karena mungkin udah Iya memang betul. Di mentalnya antara situ iya. kendalanya. Di antara kendalanya memang saya pahami kalian ini. Pahami kalian karena kalian banyak mikir. Maju besok kasih makan apa? Itu saya pahami kasus itu. Ya, tapi ada juga yang sudah kerja, sudah dagang, usahanya sudah maju, nggak nikah juga. Saya nggak tahu problem dia apa lagi gitu loh. Iya Ustaz. Ada temen juga gitu Ustaz. Iya, mudah-mudahan bukan Temen antum. lain, gak usah temen-temen lah. Temen di bawah, pertanyaan titipan. Ustaz,
Sepertinya beliau ini harus masuk kelas akidah 4 SKS khusus sama Ustadz Syafiq, Ustaz. Sudah yakin aja, bismillah deh. Sudah yakin antum bisa bisnis, jalani itu. Nah, bagi yang lainnya ini yang belum seperti ini kan sudah siap-siap dagang nih. Antum sudah berpikiran dari sekarang. Saya mau apa sih besok itu? Ini kan sudah ada nih ancang-ancang dagang. Mungkin kalau sekarang saya ini dalami ilmu agama, besok barangkali saya misalnya dalami bahasa Arab benar-benar ya. Sekarang antum bisa buka apa dari situ? Saya buka kursus online. Kursus online bisa. Orang cari bahasa Arab di mana-mana. Tinggal antum kuatin bagaimana cara promonya, bisa. Itu aja, yang lainnya yang tidak seperti siapa tadi, Firdaus ya. Tidak seperti Firdaus ini ya, mikirkan lagi dari sekarang saya mau punya usaha apa. Itu. Sekarang banyak sekali peluang-peluang dengan zaman teknologi kayak gini kok. Jualan di marketplace, ya, ada lagi jualan sampai ini yang dibina oleh Ustadz Arifin Badri itu komunitas pengusaha muslim. Sekarang malah sudah prioritasnya itu ke ekspor loh itu. Ekspor impor loh mereka. Sekarang mainnya luar negeri terus. Dan saya lihat banyak pengusaha-pengusaha muda bermunculan ketika itu. Backgroundnya nggak mesti orang ekonomi juga, dari dulu baru belajar. Mereka tahu pasarnya kayak gini-gini, bisa belajar. Maka saya harapkan juga anak-anak STDI ya juga punya pemikiran seperti itu sehingga tidak perlu khawatir lagi seperti ini. Ustaz, kalau cari mertua yang bisa minjemin putrinya, Ustaz. Bukan minjemin putrinya, maksudnya kredit putrinya, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz? Terus Ustaz, maharnya tadi kan biasanya ada yang kontan, ini nggak kita kredit, lalu kita ngomong sama mertua, boleh selama anak kuliah di STDI tolong dibayarin dulu gitu loh. Nanti lulus insya Allah baru ada bayar. Cari mertua yang bener kan tuh. Tapi dari pertanyaan ini juga tadi saya ingin jawab itu ini. Calon kan nggak mesti si perempuan satu ini saja. Kalau dipersulit di mertua seperti itu, kenapa nggak cari calon lain? Laki-laki loh ini. Kenapa nggak cari calon lain yang pas dengan akhwatnya, pas dengan mertua? Kan masih ada. Masih ada yang gak terlalu kasih syarat banyak-banyak kok. Saya dulu nikah mertua saya gak kasih syarat banyak-banyak kok. Saya belum punya pekerjaan yang mapan, tapi saya mau kerja gitu. Mau kerja, siap tanggung jawab, itu aja. Kan masih banyak mertua kayak begini gitu. Jadi jangan pikirannya saya pokoknya dengan akhwat ini, kalau enggak ya saya nanti jadi stresnya kayak gitu. Nah, kita tanya Ustadz Abdul, Ustadz waktu nikah itu punya penghasilan berapa Ustadz? Pas-pasan ya Ustadz. Pas-pasan. Saya nyambi kuliah juga Ustadz waktu itu. Subhanallah. Saya jualan, ya kalau saya mau kasih tahu saya jualan apa ya? Saya jualan pulsa Ustadz. Pulsa? Iya. Sama kayak anak di Medina dulu Ustadz. Jualan pulsa. Sama-sama penjual pulsa dulu. Saya memang ada jiwa bisnis dari kecil itu ada. Saya dari kecil itu saat musim liburan sekolah saya jualan koran. Ya, saat liburan sekolah saya di SD waktu itu, di SMP saya jualan koran. Jadi saya nggak malu kalau mau bisnis apa, saya nggak malu. Ya, pas sudah punya istri, saya jualan apa aja gitu yang saya bisa jual, saya jual. Itu. Nah, kebetulan waktu itu di Gunung Kidul butuh pulsa, saya jualan pulsa. Ya, gitu. Jadi penghasilan pada waktu itu ya nggak jelas juga Ustadz kan? Nggak jelas juga, tapi yang penting siap tanggung jawab. Gitulah. Kalau antum nggak bisa ngasih fulus sama istri, kasih cinta dan kasih sayang. Ya. Tapi cinta tidak bisa membeli beras. Ingat itu baik-baik. Kalau pas nggak ada beras, makan di rumah mertua. Bismillah. Iya. Namu. Tapi ingat kalimat tadi Ustaz. Nanti tanya sama Awad, nanti dia balas lagi kayak gitu. Cinta gak bisa beli beras mas. Oh iya betul. Jadi I love you gak cukup. Kerja. Baik Ustaz, saya akan bacakan pertanyaan dari kertas. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya Ustaz, bagaimana saya menyikapi kecemburuan istri yang berlebihan? Suka curiga ketika saya bekerja, dan parahnya lagi pulang kerja langsung menghadiri kajian pun dicurigai bersama akhwat lain. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ini. Jadi apa-apa diintai terus.
kan asalnya dengan orang beriman kalau suaminya itu baik-baik saja, sholatnya rajin, tingkah lakunya itu baiknya, nggak usah curiga kayak gitu. Kalau memang faktornya itu karena ada masalah dulu di masa dulunya itu, mungkin itu wajar dia tanya kayak gitu. Misalnya, yang saya tahu kasus ini, ada si laki-laki ini punya simpanan dan istri itu trauma. Istri itu trauma sehingga istri itu sengaja berhenti dari dia sampai ambil cuti, ngawasi suaminya terus, ngawasi loh, bukan tanya lewat WA tadi, bukan, ngawasi. Kalau kayak gini memang ada kecenderungan dia sudah curiga sekarang ini karena ada masalah sebelumnya. Kalau itu wajar. Kalau tidak ada masalah ya jangan kayak gitu, tajasus nanti jatuhnya. Wala tajassasu. Tajasus jatuhnya. Orang beriman asalnya husnuzon, apalagi suami sendiri. Suami ini kalau nggak terlalu diawasi kayak gitu, dia ini kok insya Allah amanah lah. Kalau dia jaga dirinya, dia berusaha juga untuk. Iya, kalau suaminya kayak ustadz. Iya, suaminya ustadz lah kalau gitu ya. Dia berusaha jaga dirinya, dia berusaha untuk ingat istrinya, dia berusaha kayak gitu. Justru kalau dikejar-kejar terus kayak gini, dia jadi nggak tenang juga. Ya. Jadi kalau saran saya nggak usah terlalu banyak curiga seperti itu, dahulukan husnuzon terlebih dahulu. Dan itu dapat menghilangkan keharmonisan nanti. Iya Ustaz. Itu dapat menghilangkan keharmonisan. Awalnya dari situ dulu, nanti merembet ke masalah yang lain. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir dari Ikhwan. Baik, baring belakang, silahkan. Mana? Sebelah sana, Ustaz. Sana itu. Itu loh. Ya, antum yang angkat tangan itu. Ya. Mana mic-nya? Udah nyampe ke sana? Mohon dibantu, pinjam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatulin Faris, asal Bandung. Ya. Saya punya permasalahan tentang masalah menikah ini. Jika dikatakan siap menikah, saya siap. Jika dikatakan siap kerja, saya siap. Dan jika dikatakan siap mengarungi masa depan, saya siap. Masya Allah, ini luar biasa ini. Cuma yang jadi masalah, saya yakin masalah ini ada di semua mahasiswa yang mereka masih di dalam tahap remaja. Cek. Jadi kita para mahasiswa ini, ada yang mereka sudah melepaskan pakaian remaja mereka, kemudian mereka menggunakan pakaian dewasa mereka. Dan saya termasuk orang yang masih memakai pakaian remaja. Hanya saja usia dan fitnah semakin datang dan saya tidak tahu bagaimana cara melepasnya. Mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat kepada Jadi kami. yang inti pertanyaan, Bagaimana cara agar kita masuk ke marhalah dewasa untuk jadi masih ada sifat remaja yang belum siap untuk nikah atau gimana? Iya betul. Dari sisi apanya yang nggak siap? Nah, Mental. iya Ustaz. Mentalnya dari sisi apanya lagi? Spesifik lagi. Oh spesifik ya. Iya, kenapa? Takut atau bagaimana? Saya takut kalau misalkan anak saya nangis nanti dan saya masih sempat-sempatnya tiduran main HP atau semacamnya. Spesifik ini saya tanya. Ya, paham. Ya. Ini jadi problem anak muda saat ini nih. Ya. Sebenarnya waktu saya kalau yang kajian seperti ini, saya sering ada sebagian yang nanya, ada dari sisi akhwat, ada dari sisi ikhwan juga sih. Nanyanya hampir sama. Saya dari sisi mental ini belum siap. Tapi kalau sisi kerja tadi mau, terus mau siap nikah juga, dia juga punya keinginan ke situ. Tapi takutnya tadi, bayangannya ke depan nanti ngurus anak,
Nanti kalau anaknya nangis bagaimana, sedangkan ini masih sibuk dengan HP gitu. Mungkin beberapa kiat berikut ya. 1, kedewasaan itu bisa timbul karena pengaruh lingkungan juga. Saya selalu kritik yang jomblo-jomblo itu, dia padahal sudah waktunya untuk nikah, tapi dia mainnya dengan yang nggak punya keinginan nikah. Jadi mikirnya itu saya terus, ya main aja terus. Ada yang senang naik gunung terus aja terus. Ada yang sedang main futsal aja terus. Karena dia pengaruh dengan circle yang kayak gini, circle kayak gini gitu. Jadi muter-muter situ aja. Jadi dia nggak bisa berkembang. Dia bisa berkembang diantaranya karena faktor lingkungan sekitarnya itu. Kedewasaan bisa tumbuh di situ. Itu 1. Kemudian yang kedua, kami dulu mahasiswa gitu. Ya. Faktor kuat kami waktu itu punya keinginan untuk nikah, bahkan di masa kuliah juga punya keinginan untuk nikah. Tapi kalau saya punya pertimbangan dengan orang tua gitu ya. Tapi faktornya di situ kita besar banget. Kenapa? Karena waktu itu kita masuk ke pembahasan sudah masuk ke pembahasan kitab nikah, bahasan fikih nikah. Jadi gelurannya itu menggebu-gebu sekali. Ya. Pokoknya harus nikah, mau praktekkan itu. Ya, sehingga ada kecenderungan di situ, Ustaz. Jadi ilmu diamalkan. Ilmu gitu, Ustaz. diamalkan. Nah. Karena sudah masuk ke pembahasan nikah, waktu itu kami bahas bukunya Syekh Abdul Azim Badawi yang judulnya Al-Wajiz itu. Nah, masuk di pembahasan itu sudah punya keinginan yang kuat. Tambah lagi 1 faktor nih, waktu itu punya keinginan kuat untuk nikah karena masalah lingkungan. Ke kampus ketemu perempuan lagi, wah kalau sini insya Allah antum lihat nggak ada yang terlalu masalah. Kalau di UGM ya Allah, apalagi masuk ke jurusan ekonomi, psikologi, itu siap-siap ini aja itu. Untuk saya di teknik, tapi masih ada yang perempuan, tapi tidak terlalu seperti itu. Ya. Kalau yang jurusan yang selamat sih teknik mesin, laki-laki semua itu laki-laki semua. Tapi kalau kami masih ada perempuan, jadi karena faktor ketemu perempuan, interaksi, jadi menggebu-gebu lagi. Aduh, ini nggak bisa nih, solusinya itu nikah saja. Tapi kami waktu itu menyelesaikannya caranya gimana? Selesaikan kuliah cepat, ya. Pokoknya sibukkan dengan hal yang manfaat, mikir ngaji saja, sehingga itu masih bisa menahan diri untuk nikah. Jadi mungkin saran saya, perkuat di lingkungannya saja. Ya, dekat dengan orang-orang yang memang pikirannya lebih dewasa, terus pikirannya itu lebih maju, ya, sehingga tadi sifat keremajaan itu nanti mudah-mudahan bisa berubah di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullahu khairan katsiran. Kami ucapkan kepada jamaah Masjid Abdillah Robban dari Sinden, perlu kami informasikan nanti ketika pulang harap mengikuti arahan panitia yang sudah standby di sana. Harap dimaklumi karena kita berada di akses jalan perkampungan. Jadi kami mohon kepada jamaah ketika pulang nanti mengikuti arahan dari panitia. Dan kami informasikan, kami dari Masjid Abdillah membuka program kurban Super 1445 Hijriah mulai dari 1,7 juta sampai dengan 3,6 juta. Kita juga membuka patungan untuk sapi, ya. Bagi jamaah yang berminat mengikuti program kurban bersama kami, bisa menghubungi nomor admin pada 0813 2323 5757. Kami ulangi sekali lagi, bagi jamaah yang berminat untuk mengikuti program kurban bersama kami di Masjid Abdillah Robbani Residence, mohon hubungi nomor admin di 0813 2323 5757. Baik, sebelum kita mengakhiri kajian pada hari ini, mohon Ustadz untuk berkenan memberikan closing statementnya, baik dari Ustadz Syafiq dan juga Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Baik, dari kajian yang tadi yang kami sebutkan, yang pertama
kiat-kiat untuk mendapatkan menantu, prioritas utama cari yang memang dari sisi agama bagus. Tadi seperti kata Hasan al-Basri, takwanya, karena punya manfaat ke depan. Ketika anak putrinya tadi diambil jadi bersama dengan laki-laki ini, ketika masa senang bahagia dia muliakan terus, ketika masa susah mungkin dapati hal yang tidak dia sukai pada istrinya, maka dia tidak sampai menzolimi. Itu satu. Terus yang kedua, tentu memang benar memperhatikan penghasilan juga, tetapi ada sisi yang perlu diperhatikan, jangan terlalu sampai menyusahkan calon. Ya, terutama menetapkan target tertentu untuk penghasilan, ya istilah mapan masih belum jelas, maka yang penting siap untuk tanggung jawab. Kemudian untuk para ikhwan sekalian, ya terutama saya lebih ingatkan kepada para ikhwan, ya antum persiapkan diri dengan memperbaiki diri terus jadi lebih baik. Kemudian dari sisi akhlak juga diperbaiki, ibadah juga demikian. Insya Allah dengan kualitas yang bagus juga akan mendapatkan perempuan-perempuan yang baik yang juga dapat membimbing, nanti dapat hidup bersama, ya tidak hanya di dunia ini hingga ke surga nantinya. Pokoknya bekal takwa itu sangat penting sekali, dan itu nanti jalan keluar dari berbagai macam masalah yang ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya itu jalan keluar. Semoga Allah beri taufik dan hidayah pada kita semuanya. Baik, sekalian, marilah kita tutup dan akhiri kajian kita pada sore hari dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum.